Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Reski Pratama NIM 20140200082. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu bayan. Selamat menyaksikan. Balago. Secara bahasa, kata balago sama dengan wasala atau balago yang berarti sampai. Sedangkan sebagai suatu ilmu, balago adalah ilmu untuk mempelajari kefasihan berbicara yang meliputi ilmu mani, bayan, dan badi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ilmu bayan. Pengertian ilmu bayan secara bahasa, bayan artinya terbuka atau jelas. Sedangkan dalam ilmu balagah, ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengemukakan suatu gagasan dengan berbagai macam redaksi. Adapun menurut Imam Akhdari, ilmu bayan ialah ilmu yang mempelajari tata cara pengungkapan suatu makna dengan menggunakan susunan kalimat yang berbeda-beda penjelasannya. البيان في اصطلاح فهو العلم الذي يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. Ilmu yang diketahui dengannya maksud suatu makna dengan jalan yang berbeda-beda dalam penjelasannya. Bidang kajian ilmu bayan. Bidang kajian ilmu bayan adalah tasbih, majas, dan kinayah. Adapun tasbih membahas penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain, majas merupakan kelanjutan dari tasbih, yaitu adanya aspek kesamaan antara dua hal, tetapi pada majas salah satu dari dua unsurnya dibuang. Kemudian kinayah membahas suatu kalimat yang diungkapkan dengan maksud makna kelazimannya, tetapi tetap dibolehkan mengambil makna hakikinya. Dan juga, ilmu ini dapat membantu kita untuk mengungkapkan suatu ide atau perasaan melalui bentuk kalimat dan uslub yang bervariasi sesuai dengan muktadal hal. Tasbih. Tasbih merupakan salah satu bidang kajian dalam ilmu bayan. Adapun tasbih menurut bahasa bermakna tamsil yang artinya, perumpamaan, atau penyerupaan. Tasbih juga merupakan penjelasan bahwa suatu hal atau beberapa hal memiliki kesamaan sifat dengan hal lain. Adapun tasbih menurut ahli ilmu bayan adalah suatu istilah yang di dalamnya terdapat pengertian penyerupaan atau perserikatan antara dua perkara, musyabah dan musyabah bih. Perserikatan tersebut terjadi pada suatu makna, wajh syibah, dan dengan menggunakan sebuah alat adat tasbih. Rukun tasbih. Musyabah, yaitu sesuatu yang hendak diserupakan. Musyabah bih, yaitu sesuatu yang diserupai. Kedua unsur ini dinamakan torfai tasbih, kedua pihak yang diserupakan. Wajh syibah, yaitu sifat yang terdapat pada kedua pihak itu. Adat tasbih, yaitu huruf atau kata yang digunakan untuk menyatakan penyerupaan. العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامة. Umur itu bagaikan tamu atau mimpi, tidak memiliki kepastian. Musyabah pada contoh kalimat ini adalah umur, musyabah bihnya tamu atau mimpi. Adat tasbihnya mitslu dan ka dan wajh syabahnya tidak memiliki kepastian. Jenis-jenis tasbih. Dilihat dari segi ada atau tidak adanya adat tasbih. Tasbih mursal adalah tasbih yang disebut adat tasbihnya. Contoh. أنا كالماء إن رضيت صفاء وإذا ما سخطت كنت لهيبا. Bila aku rela, maka aku setenang air yang jernih, dan bila aku marah, maka aku sepanas api menyala. Tasbih muwakat adalah tasbih yang dibuang adat tasbihnya. Contoh. الجواد في السرعة برق خاطف. Kecepatan kuda balap itu bagaikan kilat yang menyambar. 2. Dilihat dari ada atau tidak adanya wajh sibah. Tasbih mufasal adalah tasbih yang disebut wajh sibahnya. Contoh. سرنا في ليل بهيم كأنه البحر ظلاما وإرهابا. Aku berjalan pada suatu malam yang gelap dan menakutkan, bagaikan berjalan di tengah laut. Tasbih mujmal adalah tasbih yang dibuang wajh sibahnya. Contoh. فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشى في مفاصل نعس. Maka kemerduan suaranya yang mengalun itu sungguh bagaikan kantuk yang merayap ke seluruh persendian orang yang mengantuk. 3. Tasbih balik. Tasbih balik adalah tasbih yang dibuang adat tasbihnya dan wajh sibahnya. Contoh. النشر مسك والوجوه دنانير واطراف الأكف عنم. Baunya yang semerbak itu bak minyak kasturi, wajah-wajahnya yang berkilauan bak dinar, dan ujung-ujung telapak tangannya merah bak pacar. Macam-macam tasbih. Ada 3 macam tasbih yaitu, tasbih tamsil, tasbih dimni dan tasbih maklub. 1. Tasbih tamsil.
Tasbih tamsil adalah tasbih yang keadaan wajah syabahnya terdiri dari gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal. Contoh, العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. artinya, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Penjelasan, kalau ada suatu pohon namun tidak ada buahnya maka akan terasa kurang afdol, begitu pula ilmu yang tidak diamalkan. 2. Tasbih dhimmi. Tasbih dhimmi adalah tasbih yang musyabah dan musyabah bihnya tidak disebutkan secara gamblang tapi dapat difahami dari konteks kalimat. Contoh, ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. artinya, engkau mengharap kesuksesan tetapi engkau tidak jalani jalan menuju keberhasilan itu. Sesungguhnya kapal laut tidak mungkin berjalan di atas tanah kering. 3. Tasbih maqlab. Tasbih maqlab adalah menjadikan posisi musyabah sebagai musyabah bih dengan anggapan wajah syabah pada musyabah lebih kuat. Maqlab artinya terbalik, jadi posisi musyabah menduduki musyabah bih dan sebaliknya. Contoh, وبدا الصباح كأن غرته نجم وجه الخليفة حين يمتدح. pagi telah muncul, seakan-akan kilapannya adalah wajah khalifah ketika dipuji. Pengertian majas. Majas adalah kata yang tidak menggunakan makna asalnya. Penggunaan makna ini harus berdasarkan cara yang legal dalam kaidah tafsir, serta penggunaan makna majas ini dilakukan jika makna asalnya tidak relevan atau malah bertentangan dengan akal atau usuluddin, akidah, dan permasalahan pokok agama. Contoh majaz. Yadullahi fawqa aydihim. Artinya, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Quran Surat Al-Fat ayat 10. Macam-macam majas. 1. Majas naqs. Majas naqsu adalah suatu kalimat yang membuang sebagian kata yang dikatakan. Contoh, artinya, tanyalah kepada penduduk negeri tempat kami berada dan kafilah yang datang bersama kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Quran Surat Yusuf ayat 82. Kata Al-Qaryah dalam ayat di atas, membuang lafat ahlun. Dengan demikian, qaryah dalam ayat di atas harus diartikan penduduk negeri. Karena kata Al-Qaryah membuang kata ahlun maka kalimat tersebut dinamai naqs. 2. Majas ziyadah. Majas ziyadah adalah kalimat yang menambahkan lafat yang tidak memiliki makna. Contoh, artinya, Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang menjadikan kalian berpasang-pasangan, dan dari hewan berpasang-pasangan, Dia menjadikan kalian berkembang biak di dalamnya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, Dia maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Kata kaf pada kamislihi tidak memiliki makna, kaf tersebut diziyadah tambahan. Karena kaf pada kamislihi hanya sebagai tambahan maka kamislihi disebut majas ziyadah. 3. Majas istiaroh adalah majas yang meminjam makna kata lain. Contoh, artinya, keduanya, Nabi Khidir alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam, berjalan hingga sampai kepada penduduk suatu negeri yang memberi makanan, kemudian mereka berdua tidak mau disuguhi. Lalu mereka berdua menemukan tembok yang mau roboh, lalu mereka berdua menegakkannya. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, jika engkau mau niscaya engkau mengambil imbalan atas tembok itu. Quran Surat Al-Kahf 77. Kata yang kodo, meminjam makna yakadu an yaskutu, tembok yang mendikai roboh, karena itu kata yang kodo disebut majas istiaroh. Ayat ini mengkisahkan perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, namun Nabi Musa gagal mendapatkan ilmunya Nabi Khidir karena tidak dapat memenuhi syarat yang diberikan Nabi Khidir. Pengertian kinayah. Kinayah adalah lafat yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya, di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Contoh kinayah dari Al-Quran. Wa mra'atuhu hammalatal hatabi. Artinya, dan begitu pula istrinya, istri Abu Lahab pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar diartikan penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad S.A.W. dan kaum muslim. Lafat yang dikinayahkan disebut dengan mukana, anhu, dan lafat kinayah disebut mukanabi. Macam-macam kinayah. 1. Kinayah, ansifah. Kinayah, ansifah adalah kinayah yang berupa sifat yang menetap pada mausuf. Yang disebutkan zatnya, makna hakiki, tetapi yang dimaksudkan adalah sifat dari zat tersebut. Selanjutnya kinayah, ansifat terbagi dua, yaitu a. Kinayah qoribah.
yaitu kinayah yang perpindahan makna mukana, anhu kepada mukana bih tanpa melalui perantara. Contoh, فلان ثوبه طويل. artinya, fulan panjang bajunya. Tanpa penjelasan panjang lebar bahwa sekilas dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah seseorang yang berbadan tinggi. B. Kinayah baidah, yaitu kinayah yang perpindahan maknanya melalui perantara. Perantara di sini tidaklah seperti adat dalam tasbih, melainkan sebab atau peristiwa tertentu yang menghubungkan kedua makna tersebut. Contoh, جحا يدب على العصا. artinya, Juha berjalan dengan tongkat. Maksudnya adalah Juhat sudah tua. Perantaranya adalah karena orang yang sudah tua biasanya berjalan dengan menggunakan tongkat untuk membantu berjalan. 2. Kinayah, an mausuf. Kinayah, an mausuf adalah kinayah yang mukana, anhunya berupa mausuf atau sesuatu yang disifati. Contohnya, هو حارس على ماله. artinya, dia penjaga hartanya. Maksudnya adalah orang yang kikir. 3. Kinayah, an-nisbah. Kinayah, an-nisbah adalah kinayah yang disebutkan sifatnya namun tidak disandarkan kepada zat orang yang memiliki sifat tersebut tetapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan kemestian dari zat tersebut. Kinayah, an-nisbah adalah yang mukana, anhunya atau lafat-lafat yang dikinayahkan adalah mausuf. Contoh, المجد يتبع ظله. artinya, kemuliaan mengikuti bayangannya. Sifat atau kemuliaan tidak disandarkan kepada orang yang memiliki sifat mulia tapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya yaitu bayangannya.